Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Updates. Kita ke informasi selanjutnya. Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah menggelar rangkaian program diskon nasional untuk mendorong belanja masyarakat, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan total transaksi dari seluruh program akhir tahun dapat mencapai 120 triliun rupiah. Berbagai sektor dilibatkan dalam gelombang promo ini, mulai dari transportasi, pariwisata, hingga retail. Pemerintah memperkirakan nilai transaksi dari program diskon besar ini mencapai 56 triliun rupiah. Pemerintah juga menyiapkan program belanja di Indonesia saja yang menggandeng pusat perbelanjaan di seluruh daerah dengan target transaksi sekitar 30 triliun rupiah. Selain itu juga ada Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang akan digelar pada 10 sampai 16 Desember 2025 dengan target transaksi 34 triliun rupiah. Seluruh potensi belanja masyarakat akan dikonsolidasikan untuk menjaga daya beli dan menggerakkan sektor UMKM menjelang akhir tahun. Kita lihat juga kita melakukan optimalisasi event belanja nasional. Angka total yang di-spending ditargetkan 120 triliun. Mulai dari diskon kereta api, event pariwisata, kemudian ada penjualan epic sale, itu di minimarket, Alfamart, Indomart, dan yang lain. Itu dengan program diskon, diperkirakan target transaksinya 56 triliun. Harbolnas secara online 10 sampai 16 Desember atau diskon. Kalau di negara lain namanya diberikan diskon itu sebesar 34 triliun dan fokusnya pada produk UMKM. Ditargetkan UMKM yang dibelanjakan adalah 18 triliun dari 34 triliun. Kemudian program belanja di Indonesia saja, seluruh mal berpartisipasi, dan ini mulai tanggal 18 sampai tanggal 4 Januari, targetnya 30 triliun. Menjelang tutup tahun 2025, ada satu pola yang mulai terasa di banyak daerah. Pusat perbelanjaan makin ramai, diskon di mana-mana, dan warga Indonesia tampaknya benar-benar bersiap nih menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Dan memang sesuai dengan prediksi dari BPS yang menyebutkan kalau pola ekonominya ini setiap di kuartal keempat setelah menurun dari kuartal ketiga ini kembali meningkat. Dan kita akan bahas terkait dengan belanja warga meledak jelang Nataru, pemirsa. Kita akan lihat data-data yang akan kami ungkap terkait dengan daya beli saat ini. Kita akan melihat perbandingan kategori Oktober, tepatnya pada bulan lalu, pemirsa, dan juga pada bulan ini per 16 November. Di mana fenomena ini memang bukan cuma terasa di lapangan, tapi juga tercermin jelas dari Mandiri Spending Index atau MSI, di mana ini merupakan sebuah indikator yang memantau pola belanja masyarakat dari transaksi perbankan. Dan tren terbaru ini memang cukup mencolok, pemirsa. Kita akan kupas satu persatu di sini. Yang kita ketahui memang secara angka inilah semuanya proporsi perbandingan angka penjualannya. Kalau secara akumulasi semuanya memang sudah berada di 312,8, naik dari posisi 297 di Oktober. Bahkan dalam hitungan mingguan indeks ini kembali merangkak naik 1,5% menunjukkan bahwa ritme belanja warga makin kencang, pemirsa, ketika memasuki musim liburan. Data ini menunjukkan kenaikan hampir di semua kategori. Kita akan lihat kategori ya. Kategori mobilitas ini yang paling tinggi, pemirsa. Warna kuning ini tandanya adalah di bulan Oktober. Warna biru at this current time atau saat ini jika kita melihat mengacu pada 16 November. Hanya kurang dari sebulan katakanlah. Meningkat dari 350,5 menjadi 373. Secara paling banyak memang ini paling banyak, pemirsa. Namun kalau kita melihat data dan juga angkanya secara peningkatan yang cukup besar ini ada di elektronik. Jika sebelumnya di bulan lalu 288, elektronik ini meningkat menjadi 337. Lalu juga consumer goods ini semuanya meningkat secara seiring sejalan. Pendidikan pun juga ikut meningkat dari 235,1 menjadi 246. Kesehatan meningkat, laser juga meningkat. Laser mengalami penurunan, pemirsa, maksud saya. Namun masih kita bisa lihat di sini secara total didominasi oleh peningkatan, di mana seperti yang kita ketahui kategori mobilitas yang paling pertama tadi saya tunjukkan ini menjadi pengeluaran yang paling besar karena memang sejalan dengan persiapan perjalanan Natal dan Tahun Baru.
Yang paling melonjak adalah belanja elektronik seperti yang tadi saya katakan, karena memang banyak yang berburu gadget dan handphone menjelang akhir tahun baru, lalu juga yang lain pun juga meningkat karena ini memang menandakan bahwa konsumsi rumah tangga makin pulih. Dan mengapa ini mengalami penurunan pemirsa untuk lasernya? Karena memang masyarakat sudah mulai menggeser belanja hiburan ke kebutuhan mobilitas dan persiapan liburan. Jadi secara keseluruhan MSI yang berada di level 312,8 ini menguat 1,5% hanya dalam sepekan saja pemirsa, kurang dari sebulan. Proporsi belanja fashion, setelah tadi kita melihat berbagai kategori-kategori yang cukup banyak pemirsa, kita melihat juga memang untuk belanja masyarakat untuk beli fashion atau baju ini kembali meningkat setelah 2 bulan sebelumnya melemah. Kita akan lihat di bulan November maksud saya, ini November ya. Ini November berada di 8,2. Sebelumnya melemah di 7,8, 7,9 walaupun di bulan Agustus ini juga menguat lebih tinggi karena seperti yang tadi saya sampaikan pemirsa, polanya adalah ketika berada di kuartal ketiga ini mengalami pelemahan, namun peningkatan dan puncaknya ada di kuartal kedua dan kuartal 1 pemirsa, karena ada momen lebaran lalu juga banyak kegiatan-kegiatan pendukung lainnya paralel pemirsa. Dan per 16 November seperti yang kita ketahui ini tercatat di 8,2% dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya, di mana kenaikan ini menunjukkan memang adanya pemulihan dan juga konsistensi pada pengeluaran rumah tangga untuk kategori non-esensial. Meski belum menyentuh level tertingginya saat momentum musiman seperti Januari atau April, tren naik ini menjadi indikator bahwa konsumen mulai menggeser alokasi belanja dari kebutuhan pokok menuju produk gaya hidup yakni adalah fashion. Mandiri Institute ini juga menilai pola tersebut mencerminkan membaiknya kepercayaan konsumen, terutama di kota besar yang mulai bersiap menyambut periode liburan. Beragam promo akhir tahun dari retail domestik hingga merek global juga turut mendorong pulihnya belanja fashion sepanjang November. Nah, di sini pemirsa, saya ingin menunjukkan bahwa kenaikan belanja fashion ini bukan cuma terjadi di satu sisi saja atau secara akumulasi keseluruhan rata-rata, namun juga saya ingin menunjukkan bahwa semua lini, semua kelompok pendapatan di sini merasakan dan menikmati pembelian fashion yang meningkat. Yang berwarna bawah untuk pendapatan kita sebut saja bawah pemirsa. Lalu untuk kelompok menengah berwarna biru dan warna hijau ini adalah kelompok atas pemirsa. Lalu kita akan fokus pada di sini, Oktober maksud saya pemirsa, menuju ke awal pekan November hingga tanggal 16, di mana di sini terjadi peningkatan untuk kelas atas, lalu juga di sini untuk yang kelas menengah terjadi peningkatan, bahkan di kelas bawah pun dari Oktober hingga di awal November terjadi peningkatan masing-masing di poin 5,3, 7,1 dan juga di poin 11 tetap yang paling tertinggi. Secara keseluruhan memang semuanya ini kelompok berpendapatan tinggi yang paling ngebut belanjanya sampai naik 11%, lebih dari 2 bulan sebelumnya. Lalu juga kita bisa melihat kelas menengah juga ikut naik di 7,1 setelah sempat turun di 6,7, di mana ini memang kelas menengah ini menjadi concern pemerintah. Pemirsa, karena pemerintah memberikan banyak stimulus hanya untuk kelas bawah didominasi, sementara kelas menengah ini masih sedikit stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Dan kelas bawah pun ini juga mulai pulih, belanjanya naik ke 5,3% setelah terus menurun sejak pertengahan tahun. Kenaikan barang-barang ini nunjukin pemirsa bahwa belanja fashion sekarang sudah jadi kebutuhan banyak orang menjelang akhir tahun, bukan cuma mereka yang hanya memiliki uang saja. Banyaknya acara dari kumpul kantor, keluarga, sampai persiapan liburan membuat orang makin rajin belanja untuk urusan penampilan, dan diperkirakan memang ini menjadi salah satu penyokong utama toko retail saat masuk Desember nanti. Kita akan lihat data selanjutnya, tren kenaikan belanja nasional. Menariknya pemirsa, kenaikan belanja fashion di November ini juga sejalan dengan naiknya belanja nasional secara umum. Di mana MSI ini per 16 November tercatat naik 1,5% dalam sepekan menjadi 312,8 seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya di awal sebagai pengantar pemirsa. Terjadi kenaikan dan angka yang masih stabil dibandingkan minggu sebelumnya. Hampir semua wilayah mengalami peningkatan belanja, terutama di Kalimantan, Sulawesi, lalu juga berbagai daerah. Polanya selalu sama kalau kita lihat dari 2024 terjadi kenaikan di awal tahun, lalu menurun di kuartal ketiga, lalu kembali meningkat menjelang tahun baru. Dan
data-data ini menunjukkan adanya lonjakan yang cukup kuat dan menunjukkan bahwa musim belanja akhir tahun sudah mulai terasa di pertengahan November. Yang artinya memang angka-angka dan pergerakan line chart ini menunjukkan bahwa sudah mulai pulih pemirsa. Nah, seperti informasi di awal sebelumnya, memang demi mendukung transaksi belanja nasional dengan target-target tertentu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini telah melaporkan kepada Presiden Prabowo soal program-program belanja yang disiapkan pemerintah menjelang akhir tahun. Ada beberapa rangkaian agenda pemirsa, diantaranya adalah Hari Belanja Online Nasional. Dengan program Harbolnas ini ditargetkan sebesar 33 triliun rupiah bisa dicapai. Lalu juga di program yang kedua ini ada Bina Indonesia 30 triliun rupiah dan Epic Sale 56 triliun rupiah. Di mana memang kalau kita ketahui lewat 3 program ini pemerintah berharap total belanja bisa terkumpul 116 triliun rupiah pada Januari dan angka tersebut bisa mendukung dan menunjukkan daya beli. Tak hanya soal fashion, belanja kebutuhan untuk transportasi pun juga ternyata diberikan stimulus oleh pemerintah. Pemirsa, kita akan lihat seperti apa stimulus-stimulusnya. Nah, ini dia program diskon untuk transportasi umum, pemirsa. Jika kita melihat program diskon transportasi umum untuk hari Natal dan Tahun Baru, ada tiket kereta api sebesar 30% untuk periode 22 Desember sampai 10 Januari. Lalu ada diskon tarif angkutan laut sebesar 20% untuk periode 17 Desember sampai dengan 10 Januari. Lalu juga ada diskon 100% untuk pelabuhan dan 19% dari tarif terpadu untuk periode 22 Desember sampai 10 Januari. Diskon tiket pesawat juga ada, angkanya di sini bisa Anda saksikan pemirsa. Diskon tarif tol dengan besaran 10-20%. Jadi ini diharapkan menjadi stimulus bagi aktivitas dan juga daya beli serta transaksi belanja nasional. Jadi dari data belanja, tren fashion, sampai sederet program diskon dan promo akhir tahun, semuanya menunjukkan satu hal. Masyarakat Indonesia sudah benar-benar bersiap menyambut momen Natal dan Tahun Baru. Belanja makin meningkat, mobilitas mulai naik, dan berbagai insentif dari pemerintah ikut mendorong pergerakan ekonomi di ujung tahun. Dan semoga rangkaian program ini tidak hanya memberi kemudahan bagi warga yang ingin berlibur, tapi juga membawa efek positif bagi pelaku usaha dan perekonomian nasional.